Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Ibu. Iya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, Pagi, Bu. Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Itu ya, sebelum kita mulai kelas, walaupun ini kelasnya via Zoom, kita tetap memohon ridho kepada Allah untuk kelancaran belajar kita. Nah, kepada ketua kelas, silakan pimpin doa bersama teman-temannya. Berdoa dimulai. Baiklah, untuk teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kelas hari ini, sebaiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan Ananda bisa mengerti apa yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau cek absensi dulu nih. Yang pertama, Andres Pratama hadir. Hadir, Bu. Ayunika Rostanda hadir. Hadir, Bu. Angela Pratiwi hadir. Hadir, Bu. Nah, kalian kan ini habis weekend, terus kita kembali lagi ke sekolah dan pas di bulan Ramadan. Jadi Ibu ingin review sedikit materi kita atau perjanjian materi minggu ini apa ya? Ada yang ingat? Lupa, Bu. Nampak sekali habis weekend dan di bulan Ramadan tidak ada yang ingat. Oke, kita langsung saja karena menghabiskan waktu terlalu lama nanti. Ibu izin share screen ya. Nah, ini adalah materi kita pada pertemuan kali ini. Adalah kegiatan ekonomi. Siapa yang kalau dengar kegiatan ekonomi itu teringat apa? Ada nggak gitu terbayang kegiatan ekonomi itu seperti apa? Ayo, apa ya? Nah, kalau kalian jajan, itu termasuk kegiatan ekonomi atau tidak? Termasuk, Bu. Kalau kalian jajan, kalian membeli, dan nantinya kalian memakai atau memakan, itu kan nanti menghabiskan nilai suatu barang itu. Nah, istilah ekonominya itu apa? Ada yang tahu? Konsumsi, Bu. Konsumsi. Benar, konsumsi. Sebelum kegiatan konsumsi itu apa yang paling awal kita lakukan? Kegiatan untuk mengolah jajanan yang kalian beli itu kan harus diolah dulu tuh. Nah, kegiatan mengolah itu apa? Kalau dalam segi ekonominya, kegiatan apa itu? Disebut apa? Produksi, Bu. Nah, benar sekali. Jadi, dalam kegiatan ekonomi ini kita akan mempelajari 3 kegiatan utama yang sering dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu ada produksi, ada konsumsi. Nah, yang satu lagi tahu nggak apa itu? Sebelum barang itu nyampe ke kita, dia melalui proses apa? Distribusi, Bu. Nah, distribusi. Jadi ada 3 kegiatan utama dalam ekonomi, yaitu yang pertama adalah produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Sebelumnya kita akan menjelaskan sedikit dulu apa itu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu sangat erat kaitannya dengan pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi itu sendiri memiliki cakupan yang sangat luas karena hampir seluruh kegiatan manusia yang dilakukan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bisa dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi. Contohnya itu adalah banyak ya, mulai dari ibu kita sendiri untuk masak di rumah itu kan harus pergi berbelanja dulu. Nah, berbelanja, memasak, dan nantinya itu nanti akan dihidangkan ke kita, itu adalah termasuk kegiatan ekonomi dalam hal kecil, dalam lingkup keluarga.
lalu ada pedagang yang nantinya memasak makanan untuk dijual, lalu ada pekerja yang menjalani profesinya, itu dari segi jasa. Nah, kita akan bahas lebih lengkap bagaimana jenis kegiatan ekonomi itu melakukan perannya masing-masing. Nah, produksi. Produksi adalah segala bentuk usaha yang dilakukan untuk menambah nilai guna atau menciptakan sesuatu produk barang. Contohnya jagung. Jagung kalau kita jual jagung rebus saja atau jagung mentah, itu mungkin nilai jualnya akan rendah. Tapi nanti ketika diolah seperti menjadi perkedel jagung, bakwan jagung, apa ya? Apa yang lagi viral sekarang itu? Jagung apa? Nah, itu kan nanti nilai jualnya lebih bertambah gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk kegiatan produksi. Lalu ada namanya kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini adalah menyalurkan barang maupun jasa hasil produksi tadi kepada konsumen. Pada sistem distribusi klasik atau konvensional, kegiatan distribusi melalui transaksi secara langsung antara produsen dan konsumen. Contoh, pedagang roti keliling yang menjual dagangannya, penjual sayur keliling. Jadi itu kita hanya menggunakan satu pihak. Kalau anggapnya perusahaan-perusahaan besar, mereka akan menggunakan pihak lain gitu kan. Kayak mungkin mereka menggunakan jasa pengiriman lain, terus agen-agen yang ada di daerah mereka, seperti apa ya, yang udah gede gitu perusahaannya, seperti Susu HT. Kayak susu itu kan mungkin mereka ada pabrik besarnya, pusatnya di Jakarta, nanti terus disalurkan dengan agen-agen yang ada di daerah, supaya nanti bisa kita konsumsi secara menyeluruh dan merata di Indonesia. Ada yang bisa jelaskan secara singkat apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi? Satu-satu deh bagi-bagi. Andreas produksi, Angel distribusi, dan Ayu konsumsi. Secara singkat dan menggunakan contoh ya. Izin Bu, Ya. untuk produksi itu segala bentuk usaha atau kegiatan yang digunakan untuk menambah nilai guna atau menciptakan suatu barang atau jasa, Bu. Seperti membuat kue atau tadi mengolah jagung tadi, Bu. Ada contoh lain? Atau tidak? Mungkin sampai, Bu. Baik. Angel, bisa jelaskan kembali apa itu distribusi dan juga contohnya? Baik, izin Bu. Distribusi itu yaitu kegiatan menyalurkan barang maupun jasa. Contohnya saja Bu, dari roti yang sudah diproduksi maka disalurkan kepada warung atau toko roti. Oke, baik, diterima. Ayu, konsumsi. Baik Bu, kalau konsumsi itu kegiatan menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Contohnya kita beli baju terus kita pakai, terus kita juga tadi contohnya kayak jagung dibuat jasuke, terus kita beli, terus kita makan gitu Bu. Oke. Berarti materi yang Ibu sampaikan ini secara sederhana kalian bisa paham. Nah, mungkin untuk lebih pahamnya dan untuk memperkaya pengetahuan dengan contoh-contoh produksi, distribusi, dan konsumsi, bisa searching di Google mungkin, atau nanti bisa lihat di modul yang sudah Ibu kirimkan. Nah, selanjutnya, tadi di awal sudah disebutkan bahwa kegiatan ekonomi itu erat kaitannya dengan pelaku ekonomi. Nah, ada juga pelaku ekonomi itu mempunyai peran karena mereka terdiri dari 4 jenis pelaku ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga konsumsi atau biasa disebut dengan RTK, lalu yang kedua ada rumah tangga produksi atau RTP, lalu yang ketiga ada rumah tangga pemerintah atau RTN, dan yang terakhir yang paling kompleks itu adalah rumah tangga luar negeri atau RTLN. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dan mungkin tidak akan terlalu dalam karena ini materinya cukup sulit dan
Ini akan saling berkaitan nanti dengan jenis kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama akan Ibu bahas yaitu mengenai rumah tangga konsumsi atau RTK. Apa saja sih yang dilakukan oleh RTK ini dalam kegiatan ekonomi? Nah, yang pertama adalah mendapatkan penghasilan dari produsen. Yang kedua, mendapatkan penghasilan dari lembaga keuangan. Yang ketiga, menggunakan penghasilan di pasar barang dan berperan sebagai konsumen. Lalu yang keempat adalah menyisihkan sebagian dari sisa penghasilan untuk ditabung di lembaga keuangan. Lalu yang terakhir adalah membayar pajak sesuai kewajiban kepada pemerintah. Nah, yang kedua adalah peran dari rumah tangga produksi di dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu memproduksi serta menjual berbagai jenis barang maupun jasa. Lalu menggunakan atau menyewa faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga konsumsi untuk melakukan proses produksi. Nah, ada yang tahu nggak faktor-faktor produksi itu apa? Karena kalau kita tidak tahu faktor-faktor produksi, kita tidak akan bisa melakukan yang namanya kegiatan ekonomi dengan konsep peran pelaku ekonomi ini. Ada yang tahu faktor-faktor produksi? Boleh searching deh, boleh searching. Nanti kalau yang dapat Ibu kasih nilai plus. Apa itu faktor-faktor produksi? Raise hand ya, siapa yang cepat? Ayo. Udah dapat? Atau nggak ada yang mau nilai? Nggak ada yang mau nilai plus gitu? Apa saja itu faktor-faktor produksi? Apa aja di dalamnya? Bu. Ya, Andreas, ayo, apa? Faktor produksi itu ada 5, Bu. Yang pertama tenaga kerja, kedua sumber daya alam, yang ketiganya modal, yang keempat kewirausahaan, dan yang kelimanya teknologi, Bu. Nah, benar, tepat sekali. Jadi, bisa kita kaitkan dari 5 faktor-faktor produksi tadi, itu dimiliki oleh rumah tangga konsumsi. Jadi, untuk melakukan yang namanya kegiatan produksi, rumah tangga produksi akan membeli atau menyewanya kepada rumah tangga konsumsi. Nanti lebih jelasnya kita bisa lihat nanti di diagram lingkarannya atau yang biasa disebut dengan circular flow. Nah, jadi yang kedua itu menggunakan atau menyewa faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga konsumsi untuk melakukan proses produksinya. Lalu yang ketiga ada menentukan pembelian barang modal maupun persediaan barang yang lain. Lalu yang keempat, mengajukan kredit ke lembaga keuangan untuk pembiayaan investasi dan pengembangan usaha. Dan yang terakhir yaitu membayar pajak atas penjualan berbagai macam barang yang merupakan hasil produksi. Lalu peran pelaku ekonomi yang ketiga yaitu adalah rumah tangga pemerintah atau RTN. Nah, apa saja sih peran mereka gitu? Yang pertama, menarik pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang kedua, membelanjakan penerimaan negara untuk pembelian barang keperluan pemerintah, mengajukan pinjaman uang ke luar negeri. Yang keempat, menyewa tenaga kerja dan membayar gaji pegawai. Yang kelima, membangun jalan, sekolah, dan fasilitas umum. Dan yang terakhir, menyediakan uang kartal bagi kebutuhan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah rumah tangga luar negeri atau RTLN. Nah, RTLN ini karena kita sudah mendengar kata luar negeri, berarti ini nanti akan terjadinya kegiatan ekonomi secara internasional. Nah, internasional akan erat kaitannya dengan ekspor dan impor. Siapa yang tahu ekspor dan apa itu impor? Nilai tambahan lagi nih. Ayo, selain Andreas. Ayo, siapa yang bisa?
Izin, Bu. Ya, Ayu, silakan. Ekspor itu kita menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ya, Kalau impor itu kita membeli barang dari luar negeri untuk dikirim ke dalam negeri, Bu. betul, tepat sekali. Berarti dalam pertemuan hari ini yang baru dapat nilai tambahan Andreas dan Ayunika ya. Angel, jangan kalah ya. Jadi rumah tangga luar negeri itu atau RTLN adalah rumah tangga luar negeri yang lembaga atau perorangan yang melakukan kegiatan perdagangan internasional yang berupa ekspor dan impor. Dengan demikian, peran rumah tangga luar negeri adalah sebagai konsumen dan juga produsen ketika melaksanakan aktivitas perdagangan ekspor dan impor. Nah, biasanya peran pelaku ekonomi yang digambarkan dengan 4 rumah tangga ini disajikan dalam bentuk circular flow. Nah, bisa kita lihat ada arus kegiatan ekonomi 2 sektor, 3 sektor, dan yang terakhir 4 sektor. Itu adalah yang paling kompleks yang melibatkan ekspor dan impor, karena akan melakukannya yang namanya perdagangan internasional. Nah, diagram lingkaran atau circular flow diagram ini, yang pertama adalah arus kegiatan ekonomi 2 sektor. Pelaku ekonomi dalam perekonomian 2 sektor terdiri dari rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Dalam arus perputaran kegiatan ekonomi, rumah tangga keluarga akan membeli dan menggunakan barang atau jasa dari rumah tangga produksi tadi. Nah, jadi ketika rumah tangga konsumen menyediakan yang namanya faktor produksi, nah nanti faktor produksi tersebut akan dibeli atau disewa oleh rumah tangga produksi. Itu adalah kegiatan ekonomi paling sederhana, hanya melibatkan 2 sektor. Lalu yang melibatkan 3 sektor yaitu adalah adanya rumah tangga pemerintah atau RTN dengan memperoleh pendapatan dari pajak, kemudian menggunakannya untuk membeli barang atau jasa dari pasar barang atau RTP, rumah tangga produksi, dan pasar faktor produksi, produk barang dan jasa tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Jadi dalam ekonomi 3 sektor ini yang ditambahkan dari 2 sektor tadi adalah rumah tangga pemerintah. Lalu yang terakhir adalah arus kegiatan ekonomi 4 sektor. Adapun yang menjadi pelaku ekonomi 4 sektor yaitu adalah rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga negara, dan juga rumah tangga luar negeri. Dalam kegiatan ekonomi tersebut, rumah tangga luar negeri akan berinteraksi melalui kegiatan perdagangan berupa ekspor dan impor, baik berupa produk barang maupun jasa. Dari interaksi tersebut, rumah tangga negara atau pemerintah akan mendapatkan penghasilan berupa pajak. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu telah menyediakan gambar diagram ekonomi 2 sektor dan 3 sektor. Bisa dilihat apa saja tadi faktor-faktor produksi, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan segala macam. Lalu nanti balas jasa faktor produksi yang disewa atau dibeli nanti itu ada berupa gaji dan upah, itu untuk tenaga kerja, sewa itu untuk sewa itu untuk tanah dan segala macam, lalu ada bunga dan untung, lalu yang terakhir adalah pengeluaran pemerintah. Lalu ada yang 3 sektor, dan yang terakhir yang paling kompleks itu adalah 4 sektor. Nah, mungkin sekian penjelasan hari ini. Apakah Ananda semua mengerti dengan penjelasan Ibu? Karena waktu pertemuan kita juga sebentar lagi habis, tinggal 9 menit lagi. Mengerti dan paham kah? Mengerti, Bu. Baik, Paham, Bu. karena sudah paham dan mengerti, dan jam pertemuan kita di bulan Ramadan ini juga dipangkas ya, jadi lebih singkat. Jadi Ibu ingin melihatkan apa tugas Ananda yang akan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Sebentar, bisa dibuka LKPD-nya nanti masing-masing ya. Sebentar. Jadi tugas minggu ini itu ada 2. Yang pertama secara individu, dan yang
Yang pertama itu secara berkelompok, dan yang terakhir itu secara individu. Nanti kegiatan ini, kegiatan dalam LKPD ini sangat erat hubungannya dengan materi kita. Jadi baca kembali modul dan PPT yang sudah Ibu share. Nanti buat ini dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, baca petunjuk pengerjaannya, dan nanti dikumpulkan tepat waktu. Kita kembali lagi dan bertemu lagi itu minggu depan. Jadi buat tugasnya sesempurna mungkin, jangan mencontek ya. Dan mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Apakah materinya susah, Nanda? Susah apa enggak? Andreas nguap dari tadi. Susah apa enggak? Tidak, Bu. Ya, oke. Kenapa mengantuk? Angel, susahkah? Ayu, susahkah? Nanti kalau ada yang ragu, tanyakan kembali kepada Ibu, boleh di grup, boleh japri. Nah, mungkin sekian pertemuan kita kali ini dalam pertemuan via Zoom, via daring ini, karena tidak memungkinkan untuk kita di kelas ya. Jadi sekian, dan kalau Ibu ada maaf, tolong dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Sekian pembelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Sekian anak-anak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu end meeting ya.